Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan, masih dengan tema besar kita, hidupku dihabiskan untuk apa? Nah, Masya Allah, tadi di segmen 1, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abdul Somad telah menjelaskan kepada kita hakikat usia dalam Islam. Nah, di segmen kedua ini, Ustadz Arifin Nugroho akan menguatkan lagi tentang tema besar kita. Silakan, Ustadz Arifin Nugroho. Terima kasih, Ustaz Sofyan. Izin, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'at. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia pada kesempatan sahur kali ini kita dibersamai oleh guru kita yang mulia Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan kebaikan. Amin. Senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu untuk melaksanakan segala kebaikan. Di antaranya adalah apa-apa yang sudah beliau sampaikan banyak bisa menemani kita, ya, karena mudah untuk mencari beliau, tidak perlu ke rumahnya sekarang, tinggal diketuk saja YouTube-nya atau diketuk saja, nah, sudah dapatlah kita. Maka mudah-mudahan segala fasilitas yang Allah mudahkan kepada kita ini itu dijadikan sebagai motivasi. Orang dulu susah, mau ketemu kiai untuk bisa mendapatkan ilmu dari beliau susah. Sekarang Masya Allah, Allah mudahkan dengan segala macam kemudahan teknologi. Jadi harusnya dengan kemudahan itu kita mampu untuk mengisi waktu kita ini dengan segala kebaikan. Walaupun hati-hati teknologi bermata dua gitu. Pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Ya. Mau rada gede dikit pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Ya. Kenapa? Kalau baik kita mampu untuk memanfaatkan baik. Kalau enggak hati-hati. Nah, berbicara tentang bagaimana kita mampu untuk bisa memanfaatkan waktu sehingga kita ini tidak termasuk bahagian orang yang menyia-nyiakan waktu. Ada satu kisah itu. Kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang penyair, namanya Al-Ashya. Seorang penyair terkenal di Arab. Walaupun kita nggak kenal, tapi dia terkenal. Kenal? Nggak kenal kan? Nggak kenal, tapi dia terkenal. Di masanya terkenal sekali. Hanya penyair ini, masa dulu penyair itu tokoh luar biasa ya. Karena apa yang dia ucapkan itu akan menjadi panutan. Terkadang penyair itu ketika menyampaikan sesuatu, apa yang dia sampaikan terjadi. Contoh ada satu keluarga yang baik-baik aja. Gara-gara syair yang dia sampaikan, karena itu seolah memecah keluarga ini, keluarga yang tadinya harmonis, jadi pecah. Begitu sebaliknya, tadi yang sudah mau cerai nih, gara-gara disyairkan oleh seorang penyair, jadi nggak jadi. Gitu. Itu luar biasanya penyair ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa syair itu sebahagian daripada sihir. Ya, kenapa? Karena kekuatan itu tadi. Ini Al-Ashya ini seorang penyair terkenal. Dia mendengar tentang siapa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum pernah jumpa. Tapi karena mendengar bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana mulianya, bagaimana yang dibawa, maka dia tuliskan syair tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Quraisy tahu. Dan Quraisy paling tidak suka yang kafir ini, Quraisy kafir ini, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kesempatan untuk menaikkan namanya. Maka Quraisy ini mencoba untuk mengirim utusan kepada Al-Ashya ini. Udah, kamu saya kasih uang sekian, sekarang rubah syairmu, jangan kamu baik-baikkan nama Muhammad, tapi kamu hinakan nama Muhammad. Al-Ashya bilang bagaimana? Saya orang yang punya akal. Dan semua syair tidak semuanya bisa disogok dengan uang. Tidak. Tapi justru itu membuat dia pengen masuk Islam. Pengen dia masuk Islam. Akhirnya dia berniat untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu kesempatan, jumpa dengan orang kafir Quraisy di tengah jalan. Mau kemana Al-Ashya? Saya mau jumpa dengan Muhammad. Mau ngapain? Mau ikut agamanya. Orang kafir Quraisy takut nih. Wah, ini kalau ikut bahaya. Ini jadi amunisi ini. Karena syair dulu, penyair itu amunisi. Maka orang Quraisy mencoba menakut-nakuti. Kamu udah pikir belum? Kalau kamu ikut apa yang dibawa oleh Muhammad, satu, dia mengharamkan riba. Jadi perdaganganmu tidak bisa mendapatkan keuntungan besar. Kata Al-Ashya, apa urusannya saya dengan riba? Saya bukan pedagang, nggak ada masalah, saya tidak ada riba. Wah, bingung orang Quraisy kan? Ditambah lagi, kamu nggak bisa zina. Karena ajaran dia mengharamkan zina.
Bagi saya nggak ada masalah kalau cuma suruh meninggalkan zina. Kecil buat saya. Udah mau jalan ditahan lagi. Ajarannya Muhammad mengharamkan khamr. Kamu nggak bisa mabok lagi. Al-Asya kaget. Waduh, nggak bisa mabok ya. Ini berat ini kalau nggak bisa mabok. Kayaknya tunggu dulu nih kalau nggak bisa mabok. Akhirnya apa? Dia azam dalam diri. Pokoknya saya setahun lagi dah. Setahun lagi saya puas-puasin mabok. Habis itu saya ngadep Nabi. Saya mau masuk Islam. Cukup lah setahun ini buat mabok itu cukup. Ternyata apa yang terjadi? Allah takdirkan sebelum 1 tahun. Dia mati. Mati atau meninggal? Mati. Ya. Dalam kondisi dia memegang araknya itu tadi. Dan kisah ini banyak masyhur diceritakan oleh beberapa ulama. Untuk menunjukkan betapa kalau kita lihat, andaikan Al-Asya kala itu mengenyahkan semua apa yang diomongin oleh kafir ini. Dia menyia-nyiakan waktu betul, memanfaatkan yang sudah Allah berikan dari secercah hidayah itu, menjumpai Nabi, Masya Allah. Dia akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi, dia akan menjadi orang yang senantiasa bersama dengan Nabi, membantu Nabi dengan syair-syairnya. Bahkan surga begitu dekat dengannya. Tapi hanya karena berapa tahun? 1 tahun nggak nyampe. Disia-siakan, akhirnya hilang. Nah, jangan sampai waktu yang sudah Allah berikan disia-siakan. Karena terkadang waktu itu, tadi Kiai kita sudah bilang, sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Yang paling berharga dalam hidup manusia, waktu. Selain waktu, nggak ada. Makanya, di antara harta yang tidak bisa balik, waktu aja. Kalau uang kehilangan 1 juta, bisa balik. 50 juta, bisa balik. 5 miliar, bisa balik. Bisa, walaupun susah. Tapi kalau balik ke usia 17 tahun, ini kiai kita, aduh, mustahil. Mustahil. Mau balik 1 hari aja di usia 17 tahun, mustahil. Kenapa? Itu dia menunjukkan waktu paling berharga. Nah, di bulan Ramadan begini ini juga kadang-kadang banyak orang menunda-nunda kiai. Waktu yang udah diberikan dia nggak manfaatkan dengan baik. Udah dia niat tadi kiai bilang mau khatamkan Al-Quran. Mungkin ini yang tidak terlalu banyak lah, tidak seperti mahasiswi IIKI yang sehari berapa ini rata-rata? 10 kali khatam? Masya Allah. Ya? Enggak, Imam Syafi'i aja 2 kali khatam ya. Ini ada yang mau khatam sekali sebulan. Dia udah bikin. Oh berarti setiap sholat 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman, 5 sholat 20 halaman. Tapi kadang-kadang setan datang dengan penyakit taswif, nanti dulu. Begitu habis subuh, aduh kayaknya habis sahur begini ngantuk nih. Bangun dari jam 3 lagi. Nantilah kiroahnya duhur aja lah. Sekalian langsung 8 halaman. Insya Allah kuat. Wow. Dirapel nih. Berangkat ke duhur. Begitu di duhur, puncak lapar kan. Musim panas, banyak kerjaan. Antara ini kayaknya susah kalau suruh baca 8 halaman. Nantilah asar. Asar ini mendekati Maghrib. Insya Allah badan udah semangat itu. Begitu sampai asar lain ceritanya. Sibuk beli takjil apa segala macam. Lewat lagi. Nanti insya Allah habis buka. Badan sehat. Insya Allah bisa. Berapa halaman berarti dia sisa? 16 halaman. Tapi ternyata enggak juga. Mau dirapel nantilah. Kalau kita habis taraweh aja. Habis taraweh, insya Allah semua udah enggak ada kerjaan yang perlu dikerjakan. Sebelum tidur, baca. Pulang taraweh, disalahin imamnya. Ini gara-gara imam nih, tarawehnya panjang banget. Akhirnya saya enggak jadi hari ini 20 halaman. Nah ini dia masalahnya. Kenapa? 1 aja sebabnya. Taswif. Bayangkan kalau orang itu ternyata belum sampai sahur, dia meninggal dunia. Alangkah ruginya dia. Maka bismillah, manfaatkan dengan sebaik mungkin segala kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena jangan mengharap besok masih ada. Jangan mengharap besok akan jumpa dengan kita. Jangan mengharap masih ada Allah berikan kesempatan. Tidak. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Kalau kita bicara Ramadan. Atau bahkan mungkin anggaplah ini adalah jam terakhir kita. Maka berikan yang terbaik untuk akhirat kita. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho telah menyampaikan paparannya dari satu kisah yang sangat menarik sekali. Al-Asya, betapa dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menjemput hidayah. Namun siapa tahu Allah ternyata mencabut nyawanya sebelum 1 tahun dalam kondisi memegang botol khamar. Nah, mudah-mudahan na'udzubillah kita terhindar dari ini semuanya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya ingin tanya, siapa ini? Saya pengen tahu. Siapa yang mau bertanya nanti? Silakan. Oke, nampaknya seru banget nih Ustadz. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi kita sahur lagi.